Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam pembelajaran media berbasis IT menggunakan Simulink Multi Studio. Bersama saya Ahmad Zainuri dari SMK Negeri 2 Kendal. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana mengoperasikan software pengolah angka. Dalam hal ini kita akan fokus pada materi yang ketiga, yaitu kompetensi dasar mengolah dokumen software spreadsheet dengan variasi teks, tabel, grafik, gambar. Tujuan pembelajaran kita adalah mampu menggunakan rumus otomatis dalam perangkat lunak pengolah angka, menggunakan referensi absolut dan relatif, serta menggunakan formula melalui icon. Oke, kita akan langsung mulai dengan fungsi perhitungan. Di dalam Microsoft Excel, kita mengenal ada fungsi perhitungan. Yang pertama adalah operator matematika, yaitu operasi menggunakan kalimat matematika yang di dalamnya dari lambang plus atau fungsinya adalah sebagai penjumlahan, kemudian sama dengan minus atau pengurangan, kemudian bintang yang fungsinya adalah perkalian, slash fungsinya adalah pembagian, perpangkatan, kemudian prosentase. Contoh penulisannya adalah sebagai berikut, sama dengan 500 plus 300. Itu di dalam Excel-nya, kemudian lalu tekan Enter. Begitu seterusnya, dengan contoh yang berikutnya adalah pengurangan, sama dengan 256 dikurangi 128. Begitu seterusnya. Perlu diketahui, di dalam menuliskan rumus atau fungsi di dalam Microsoft Excel, kita harus menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Berikutnya fungsi yang akan kita pakai adalah fungsi sum. Fungsi ini digunakan untuk melakukan penjumlahan sekumpulan data pada suatu ring. Bentuk penulisan umumnya adalah sama dengan sum dalam kurung number 1, number 2, dan seterusnya. Perlu diingat, di dalam komputer ketika kita menggunakan rumus fungsi ini, koma ini bisa kita ganti titik koma berdasarkan bahasa atau language yang dipakai di dalam komputer kita. Contohnya adalah sama dengan sum 4,8,9 kemudian tekan Enter. Fungsi yang ketiga adalah fungsi product. Fungsi product digunakan untuk melakukan perkalian sekumpulan data pada suatu ring. Bentuk penulisannya adalah sama dengan produk dalam kurung number 1, number 2. Penulisan dalam Microsoft Excel adalah sama dengan produk dalam kurung 4,5,2, kemudian kita tekan Enter. Fungsi berikutnya adalah fungsi max, yaitu fungsi yang digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari sekumpulan data atau ring. Yaitu fungsinya kita mencari jumlah tertinggi dalam ring tertentu. Bentuk penulisannya adalah sama dengan max, number 1, number 2, dan seterusnya. Penulisannya masih sama, adalah sama dengan max dalam kurung 14,25,21. Kemudian tekan Enter. Fungsi yang kelima yaitu fungsi min atau minimal, digunakan untuk mencari nilai terendah dari sekumpulan data atau ring. Bentuk penulisannya adalah sama dengan min, number 1, number 2. Contoh sama dengan min dalam kurung 40,5,2 dalam kurung. Kemudian tekan Enter. Fungsi berikutnya yang keenam adalah fungsi count, yaitu fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah data dari suatu ring yang dipilih. Jadi count ini jumlah tertentu. Bentuk penulisannya adalah sama dengan count value 1, value 2, dan seterusnya. Contoh sama dengan count 2,2,2 dan seterusnya, kemudian tekan Enter. Berikutnya, fungsi yang ketujuh yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah fungsi round, digunakan untuk membulatkan bilangan ke digit tertentu.
Bentuk penulisannya sama dengan round, number digit. Contohnya adalah round 123.4567,1. Artinya 123 ini adalah angkanya 123,4567 ini adalah angka yang kita tuju. Kemudian koma di belakang koma 1 artinya 1 digit setelah koma. Kemudian baru enter. Bentuk yang ke-8 yang hari ini akan kita bahas, kemudian kita akan masuk ke contohnya adalah fungsi average. Fungsi average digunakan untuk menghitung nilai rata-rata. Bentuk penulisannya sama dengan average, kurung buka, number 1, number 2, kemudian seterusnya, kurung tutup. Contohnya adalah dalam bentuk kalimat, Excel-nya adalah sama dengan average, 10,5. Maka kemudian kita harus tekan enter. Selanjutnya itu lebih jelasnya kita langsung pada bentuk latihan 3. Oke. Dari latihan 3 ini nanti yang akan kita kerjakan bersama-sama. Tabel harga barang warung Smart ini adalah contoh yang akan kita pakai. Di sini ada nomor fieldnya, ada nomor, nama barang, pembelian, penjualan. Di dalam pembelian jumlah, harga satuan, total beli. Di dalam penjualan, harga jual, PPN, neto jual, total jual, laba bersih. Adapun cara pengerjaannya, ketentuannya adalah sebagai berikut. Total beli adalah jumlah satuan dikalikan harga satuan. Jadi kita akan ketemu. Kita akan gunakan rumus, kita gunakan rumus perkalian. Cara penulisannya adalah sama dengan, kemudian kita klik saja selnya, kemudian kita pakai bintang untuk perkalian, kemudian sel D7, kemudian baru enter. Hasilnya adalah demikian. Sedangkan harga jual, aturan ketentuannya adalah sebagai berikut. Jika kita menemukan soal akan begini. Harga jual adalah harga satuan ditambah harga satuan dikalikan 15%. Saya ulang lagi. Harga satuan ditambah harga satuan dikalikan 15%. Jadi bentuknya penulisannya dalam Excel akan demikian. Sama dengan D7 ditambah kurung buka D7 dikalikan 15%. Ya, baru ketemu harga jual. Berikutnya tabel PPN kita akan temukan, yaitu dengan melihat ketentuannya. PPN sama dengan adalah harga jual dikalikan 5%. Harga jual, oke, kita ambil sama dengan harga jual dikalikan 5%. Oke. Kemudian neto jual, kita masih lihat ketentuannya lagi. Disediakan ketentuannya, neto jual adalah harga jual plus PPN. Jadi kita pakai harga jual sama dengan harga jual plus PPN. Ini adalah neto jualnya. Kemudian untuk total jualnya adalah ketentuannya, total jual adalah jumlah dikalikan net jual sama dengan jumlah dikalikan net jual. Nah, tabel yang terakhir adalah laba bersih, yaitu dengan rumus laba bersih adalah total jual dikurangi total beli. Total jual, saya ulang, total jual dikurangi total beli. Rumusnya adalah sama dengan total jual dikurangi total beli. Oke, sampai di sini kita sudah bisa mengisi semuanya. Lalu bagaimana untuk sel yang bawah? Kita tinggal copy, sorot saja.
Kita lihat, kita blok sampai sini, kemudian lihat, tarik sampai dengan angka 10. Ya, kita sudah ketemu sampai di sini. Kemudian untuk mencari nilai tertinggi atau nilai terbesar, kita gunakan fungsi yang kita pelajari tadi sama dengan max, kemudian kurung buka. Untuk lebih mudahnya ringnya kita pakai blok ini, kemudian kurung tutup, enter. Terkecil sama kita pakai sama dengan min, kurung buka, kita sorot lagi. Oke, ketemu, kurung tutup, enter. Ini karena disediakan tabelnya seperti ini, maka yang kita isi hanya ini. Oke, untuk jumlah totalnya, kita menjumlah ring tertentu ini, maka sama dengan sum, kurung buka, kemudian kita blok, itu tadi, hasilnya kita temukan. Untuk sampai di sini, kalau kita tidak ingin mengetikkan kembali, kita bisa pakai caranya. Blok, kemudian copy, kita pasangkan di sini. Paste. Ya, hasilnya sudah ketemu. Kemudian untuk rata-ratanya hanya di tabel ini saja kita harus merata-rata. Laba bersihnya rata-rata tiap item berapa? Kita sama dengan average. Kemudian kita blok lagi sampai ini. Ya. Akhirnya selesai juga tabel ini kita jawab. Kiranya pertemuan kita pada pagi hari ini cukup ini. Nanti tugasnya seperti tadi kita kosong, nanti Anda bisa lihat dalam LCD, kemudian kita bisa praktekkan bersama-sama. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Selamat mencoba. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.